Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi semua dengan saya Ina. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi sosiologi, yaitu mengenai perubahan sosial. Ya, untuk pertemuan pertama ini saya akan membahas 2 poin. Yang pertama mengenai pengertian dari perubahan sosial. Kemudian yang keduanya mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan sosial. Oke, kita mulai. Yang pertama, pengertian dari perubahan sosial. Ya, pada kenyataannya, yang namanya perubahan sosial itu di masyarakat manapun akan selalu terjadi. Cuma nanti, ya, perubahannya seperti apa, apakah lambat, apakah cepat, ya, itu tergantung dari masyarakatnya itu sendiri. Untuk masyarakat yang statis, yang mungkin perubahannya lambat. Tapi untuk masyarakat yang dinamis, ini perubahannya bisa cenderung cepat, ya. Misalnya contohnya di kota-kota besar, ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat pengertian dari perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Ya. Secara umum, yang namanya perubahan sosial, ya, sering diartikan sebagai suatu proses. Kenapa proses? Karena perubahan itu terus-menerus, tidak berhenti, ya, akan terus-menerus terjadi. Makanya, ketika kita membuat pengertian, disebutkan di sini sebagai suatu proses. Proses apa? Proses perubahan. Apanya yang berubah? Ya, yang berubah adalah struktur. Ya, struktur sosial dan fungsi yang ada di dalam sistem sosial. Ya, nih, ya, yang namanya perubahan sosial, suatu proses perubahan struktur sosial dan fungsi yang ada di dalam sistem sosial. Apa saja unsur-unsurnya? Ketika kita membahas perubahan sosial, maka unsur-unsur yang berubah itu bisa dilihat yang pertama dari nilai. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, nilai sosial. Kemudian yang keduanya bisa dari pola perilaku. Pola perilaku dari masyarakatnya itu sendiri. Kemudian apalagi? Organisasi. Ya, organisasi. Terus apalagi? Struktur. Ya, struktur sosialnya, atau biasa kalau misalnya kita bicara struktur, lebih mendekatinya ke stratifikasi aja lah. Stratifikasi sosial dan lain-lain. Ya, jadi perubahan sosial, yang berubahnya apanya? Ini yang berubahnya, ya, nilai-nilainya, pola perilaku masyarakatnya, kemudian organisasi yang ada di masyarakat, kemudian stratifikasi dan faktor-faktor yang lain yang ada di masyarakat. Ya, ini pengertian. Bisa dipahami pengertiannya? Bisa? Oke, kalau misalnya bisa, kita lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu mengenai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Ya, faktor-faktor ini bisa faktor sebagai faktor pendorong, kemudian bisa faktor penyebab, bisa juga faktor penghambat. Nih, ya. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama pendorong, yang keduanya penyebab, yang ketiganya penghambat. Atau mungkin bisa penghambat, pendorong, dan penyebab. Ya, bisa juga itu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kita bahas mengenai faktor pendorong terlebih dahulu.
Yang keduanya, faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama adalah faktor penyebab. Saya singkat perubahan sosialnya jadi PS, ya, supaya tidak terlalu sering nulis perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama, faktornya yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya apa? Ya, yang pertama bisa berupa perkembangan kebudayaan. Ya, perkembangan kebudayaan. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Supaya lengkap. Ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan dari masyarakat. Ya, ketika suatu masyarakat ilmu pengetahuannya berkembang, ya, otomatis ya masyarakat tersebut cenderung untuk berubah. Kenapa? Karena banyak ilmu-ilmu yang diperoleh, pengetahuan yang baru, ya, semakin tahu hal-hal yang awalnya tidak tahu, ya, maka akhirnya nanti masyarakat tersebut bisa berubah. Perubahannya bisa positif, bisa negatif, bisa ke kemajuan, bisa ke kemunduran. Tapi untuk ilmu pengetahuan biasanya positif, ya. Kemudian yang keduanya, ya, adalah adanya faktor berikutnya adalah jumlah penduduk. Ya, semakin bertambahnya jumlah penduduk juga akan mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Tapi ini adalah faktornya yang dari dalam. Sedangkan yang dari luar masyarakat, ya, yang pertama adalah adanya pengaruh dari masyarakat atau kebudayaan luar, ya, adanya misalnya budaya Korea masuk ke kita, adanya budaya Barat masuk ke kita, ya, sering nonton, sering lihat, dan akhirnya lambat laun, ya, generasi muda kita mengenal, kemudian bisa mengikuti, ya. Kemudian yang berikutnya adalah peperangan. Ya, kenapa peperangan ini bisa mempengaruhi perubahan sosial? Karena orang yang datang ke suatu negara kemudian menjajah biasanya menerapkan nilai-nilai yang mereka yakini. Ya, dan akhirnya penduduk yang dijajah pun akan sedikitnya terpengaruh dengan sistem mereka. Atau sebaliknya, orang yang menjajah pun karena sering bergaul dengan orang yang masyarakat yang jadi jajahannya, maka lambat laun mereka juga sedikit paham atau mungkin ada hal-hal positif yang mereka ambil dari wilayah jajahannya. Ini juga peperangan bisa, ya, bisa menjadi faktor yang mempengaruhi adanya perubahan sosial yang berasal dari luar, ya. Kemudian yang ketiganya adalah bencana alam. Kenapa bencana alam jadi faktor penyebab, ya? Karena ketika terjadi bencana, otomatis lingkungan fisik ada yang berubah, ya. Longsor, ya, lingkungan fisiknya awalnya tinggal di daerah tebing, kemudian terjadi longsor, mereka akhirnya tidak bisa tinggal di tempat tersebut, pindah ke wilayah lain.
ya, banjir, kemudian mereka dievakuasi, dipindahkan ke wilayah lain, itu juga bisa mempengaruhi budaya dari masyarakat asalnya. Ya, gitu. Jadi ini beberapa di antaranya, mungkin ada faktor penyebab lain, ya. Tapi yang saya simpulkan di sini hanya 5 faktor ini. 2 faktor yang berasal dari masyarakat, kemudian 3 faktor yang berasal dari luar, ya. Yang dari dalam masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian jumlah penduduk, sedangkan yang dari luarnya adalah pengaruh dari masyarakat atau kebudayaan luar, peperangan, dan juga bencana alam. Ya, ini bisa dipahami? Oke? Kalau bisa kita lanjutkan dengan faktor pendorong, ya. Faktor pendorong. Oke, nih faktor berikutnya, ya, yang masih mempengaruhi perubahan sosial. Ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Pendorong artinya faktor yang memicu suatu masyarakat mengalami perubahan sosial dengan cepat. Sedangkan faktor penghambat adalah faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi lambat, bukan tidak terjadi. Kenapa? Karena pada dasarnya yang namanya perubahan di dalam masyarakat itu pasti terjadi. Ya, tidak ada masyarakat yang tidak berubah, cuma cepat atau lambat. Nah, di sini ya, perubahannya sangat lambat. Sebenarnya untuk membedakan faktor pendorong dengan faktor penghambat gampang saja. Ketika yang di sininya ada, maka di sini tidak ada. Ketika di sininya positif, di sininya negatif. Ya. Kita buat beberapa saja, banyak faktornya. Ya, tapi kita hafalkan saja atau kita uraikan saja beberapa yang gampang untuk dipahami. Ya. Yang pertama, yang masuk ke dalam faktor pendorong, ya. Yang pertama adalah adanya kontak. Adanya kontak dengan kebudayaan lain. Ya, tadi sudah diberikan contoh pada saat membahas faktor penyebab, ya. Yang faktor dari luar adalah adanya interaksi atau adanya hubungan dengan kebudayaan lain. Nah, di sini juga bisa jadi faktor pendorongnya. Ya, terlalu sering ya melihat, menonton atau berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan masyarakatnya, maka lambat laun ya akan terjadi perubahan. Ya, baik itu secara menyeluruh ataupun hanya sedikit-sedikit saja. Ya, nanti lahirnya bisa asimilasi, bisa akulturasi. Ya. Apa itu asimilasi dengan akulturasi, kita bahas di pertemuan nanti, ya. Nih, adanya kontak dengan kebudayaan lain. Kalau di sini adanya kontak, maka di sini tinggal dihilangkan, ya, kurangnya atau mungkin tidak ada, bisa, ya. Di sini yang keduanya, yang pertamanya kurangnya. Kontak dengan kebudayaan lain, ya. Di sini sering terjadi, di sini kurang, maka jadi lambat, ya, gitu. Kemudian yang berikutnya, yang keduanya, kalau di sini ada perkembangan ilmu pengetahuan dengan cepat. Mungkin yang keduanya di sini bisa ditulis
perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Nah, itu ya. Jadi kalau ilmu pengetahuan berkembang pesat, maka perubahan juga akan cepat. Kalau di sini karena lambat, ya, berarti nanti perubahan sosialnya pun terjadinya sangat lambat. Terus apa lagi ya? Yang ketiga mungkin atau yang C, ya. Di sini mungkin ada sikap toleransi. Toleransi atau terbuka terhadap budaya luar. Kalau ini toleransi, ada terbuka, mungkin di sini justru ada orang yang merasa ketakutan. Ya, adanya rasa takut. Rasa takut atau prasangka. Ya, terhadap budaya luar. Ya, kalau di sini welcome, masyarakatnya dia menerima, kemudian bisa berinteraksi, sedangkan di penghambat justru merasa ketika ada perubahan masuk ke lingkungannya, dia merasa takut dan menghindar, atau bahkan ada yang menutup diri. Karena merasa bahwa kebudayaan tersebut nanti takut membahayakan. Dia sudah berpikir hal-hal yang negatif, nanti bakalan seperti ini, nanti bakalan seperti ini. Ya, itu di masyarakat yang ini. Ya, sedangkan yang ini justru yang terbuka lebih gampang. Ya, tapi di sini mereka merasa ketakutan. Akhirnya di sini mereka cenderung untuk menutup diri. Ya, mungkin bisa satu lagi, karena di sini tempatnya sudah terbatas. Ya, kita bisa satu lagi. faktor pendorong dengan faktor penghambat di sini adalah keadaan masyarakatnya. Masyarakat yang heterogen. Ya, yang sudah bermacam-macam kultur, adat istiadat, kebudayaan, mata pencaharian. Ini biasanya ada di masyarakat kota. Ya, mereka sudah terbiasa dengan interaksi dengan orang-orang yang berbeda, sehingga ketika ada perubahan mereka tidak jadi masalah. Ya, tapi di sini, ya, ini adalah kalau misalnya di sini masyarakatnya heterogen, mungkin di sini masyarakatnya, ya, masih homogen. Ya, biasanya contohnya di desa, mata pencaharian mayoritas mereka bertani. Ya, budayanya cenderung sama, semuanya kanan kiri depan belakang masih orang Sunda semua. Ya, jadi mereka tidak merasa ada hal-hal yang baru. Ya, jadi ketika ada yang masuk yang berbeda, mereka justru hati-hati, ketakutan. Ya, tapi kalau di sini karena sudah terbiasa, maka akhirnya welcome saja. Ya, oke, itu faktor pendorong dan faktor penghambat dari perubahan sosial. Ya, mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, lain waktu kita lanjutkan dengan perubahan sosial dan poin berikutnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.